Jamaah sekalian yang berbahagia, kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Olehnya itu kita wajib mengetahui hal-hal yang bisa mengurangi iman kita. Di antaranya adalah mengenal dosa-dosa besar yang boleh jadi selama ini kita tidak mengetahui itu merupakan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan ancaman berupa azab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sampai kepada jenis dosa besar yang ketiga, yaitu as-sihir atau melakukan sihir. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 102, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Adapun yang kafir adalah syaitan-syaitan yang telah mengajarkan manusia sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ya, ada malaikat jemaah sekalian, dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia. Apakah manusia itu akan mempelajari sihir atau meninggalkannya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu ketika malaikat mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah dari mereka sebelum mengajarkannya kecuali mengatakan terlebih dahulu, innama nahnu fitnatun, kami ini adalah ujian bagi kalian, fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Ini menandakan bahwasannya melakukan sihir, mempelajari sihir merupakan perbuatan kufur yang bisa membatalkan keislaman. Di antara jenis sihirnya adalah fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di antara sihir yang masyhur yang banyak adalah mereka mempelajari dan memberikan pengaruh sihirnya yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yang menyebabkan suami istri itu menjadi saling membenci. Ini banyak kejadian seperti ini. Seorang suami melihat istrinya buruk, ya seakan-akan dia melihat setan. Begitu pula sebaliknya, istri melihat suaminya seperti kalau setan, tidak mau mendekatinya. Ini banyak yang terjadi jamaah sekalian. Karena ini merupakan sihir yang dilakukan oleh para tukang sihir tersebut. Makanya perbuatan kufur tentunya. Dan sihir ini dikategorikan dosa besar karena dia merupakan perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidaklah terjadi sihir tersebut kecuali orang yang melakukan sihir tersebut sebelumnya mengikuti syarat-syarat yang diberikan oleh syaitan, kecuali orang yang melakukan sihir tersebut terlebih dahulu melakukan perbuatan kufur. Nah, di antaranya menghinakan Al-Quran atau hal-hal yang bisa menyebabkan kekufuran. Bahkan ada wanita yang pernah didapatkan di Saudi Arabia menyihir majikannya, seorang pembantu. Ternyata setelah dicek, caranya adalah akramakumullah, semoga Allah memuliakan kita,
Caranya adalah mengambil dan merobek Al-Quran dan menyimpan di pembalutnya. Ta'ala Allah ma yasifun. Supaya pengaruh sihirnya itu berpengaruh. Dan tidaklah syaitan akan membantunya kecuali mengikuti apa maunya syaitan. Ini begitu bahayanya. Jadi perbuatan sihir, mempelajari sihir itu perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak macamnya, sekalian. Banyak jenis-jenisnya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Yang penting merupakan sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dilakukan dicintai oleh syaitan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya ada juga yang dikatakan tiwala. Apa itu tiwala jamaah sekalian? Tiwala itu adalah tahbibul mar'ah ila zaujiha. Suatu sihir yang supaya seorang istri mencintai suaminya, atau sebaliknya suami mencintai istrinya, supaya lengket terus. Ini kebanyakan mungkin gara-gara supaya suaminya tidak selingkuh, atau kebalikannya, istrinya tidak selingkuh, sehingga melakukan sihir seperti ini. Tiwala. A'udzubillahi min dzalik. Nah, ini harus hati-hati dengan yang seperti ini. Nah, di sini disebutkan fatara khalqan katsiran minad dulal yadkhuluna fis sihr. Dan kita begitu banyak mendapatkan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala melakukan sihir, wa yadhunnuna annahu haram faqat. Kenapa dia melakukannya? Mereka menyangka sebahagian hanyalah perkara haram saja. Artinya tidak sampai kepada perbuatan kufur. Tidak menganggapnya suatu perbuatan kufur, sehingga meremehkan dan mempergunakan hal tersebut. Olehnya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dilarang mendatangi tukang sihir, para dukun, paranormal. Sebenarnya para tidak normal itu, jamaah sekalian. Karena dia misalnya orang datang kepadanya supaya orang kaya, ternyata dia tidak kaya-kaya juga, dan sebagainya, jamaah sekalian. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasa'ala anhu, maka maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal atau arraf atau tukang sihir dan bertanya tentang sesuatu, sekedar mendatangi saja, fala tuqbal salatuhu 40 yauman, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Ini baru sekedar mendatangi saja. Ada orang kehilangan barangnya, dia datang kepada orang pintar katanya. Di situlah dia mencari-cari. Maka ketika mendatangi saja baru bertanya-tanya, makanya sudah termasuk yang terlarang dan akan menyebabkan salatnya tidak diterima 40 hari. Dan kalau sudah percaya, maka dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Orang mau misalnya mencalek atau apa, pergi ke paranormal dulu atau dan sebagainya, atau apa saja yang ini dilakukan, apakah nanti sepantas dengan calon istri tersebut atau tidak, dia melakukan hal seperti itu. Ini sangat berbahaya jamaah sekalian, akan membatalkan keislaman kita. Nauzubillahi min dzalik. Karena kenapa? Sekali lagi, tukang sihir itu, paranormal itu tidaklah melakukan demikian kecuali bekerja sama dengan syaitan. Di sini disebutkan wa haddus sahir al-qatl. Tentunya haddus sahir disebutkan hukuman bagi orang yang pelaku sihir. Kalau hukum Islam ditegakkan, maka dia dibunuh. Dia dibunuh kalau hukum Islam yang berlaku. Li'annahu kufrun billah, karena ini merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sabal mubiqat fa dzakara minas sihr falyattaqil 'abdu rabbahu wa la yadkhul fima yaskharu bihi dunya wal akhirah. Olehnya itu di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah 7 yang membinasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya adalah sihir. Jamaah sekalian, penulis kitab ini menempatkan bab tentang sihir pada urutan yang ketiga. Tapi bukan berarti
membunuh itu lebih bahaya daripada sihir. Sama-sama dosa besar. Tapi yang langsung bisa menyebabkan kekufuran adalah sihir. Kalau mau diurut mana yang lebih berbahaya, mana yang menjurus kepada kekufuran adalah daripada membunuh. Tapi ingat, sama-sama dosa besar. Sebagaimana dalam hadis lain, ikhwas sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, membunuh satu orang saja atau la zawalud dunya, musnahnya dunia ini, itu lebih mending daripada terbunuhnya seorang tanpa hak. Sebagaimana dalam satu riwayat. Ini begitu bahayanya lakukan pembunuhan. Tapi kata Syekh Hafizahullah, jamaah sekalian, terkadang ada orang yang baru-baru masuk Islam misalnya, atau baru-baru hijrah, maka mungkin di daerahnya itu memang daerah yang keras, sehingga sedikit-sedikit naik amarahnya, emosinya. Maka caranya kita dengan lembut menasihatinya, mengarahkannya dan sebagainya, sehingga tidak menyebabkan dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kisah yang pernah kita ketahui, yang pernah kita dengarkan bersama, kisah orang yang membunuh 100 orang. Dia sebelumnya membunuh cuma 99 orang saja. Tapi ketika ia ingin bertaubat dan mendatangi seorang ahli ibadah, tapi ahli ibadah ini tidak berilmu, artinya bukan seorang alim, takjub dengan ibadahnya. Kemudian didatangi dan mengatakan, apakah ada taubat untuk saya telah membunuh 99 orang. Maka ahli ibadah ini yang tidak tahu menahu atau dalam masalah ilmu, kemudian serta-merta mengatakan, satu saja yang kau bunuh itu sudah membuat Allah murka, apalagi 99 orang, tidak ada taubat bagimu. Maka dibunuhlah orang tersebut juga sampai 100. Ini bahayanya memfatwakan tanpa ilmu, membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunjukkanlah kepada seorang alim. Ini pentingnya kita menuntut ilmu, jemaah sekalian. Ya, belajar agar kita tidak salah memahami sesuatu menyebabkan orang lari dari agama ini. Maka dikatakan kepadanya, ya, bagaimanapun dosamu Allah akan mengampuni kalau engkau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah kampungmu itu, hijrah. Tinggalkan kampungmu, di sana banyak orang-orang yang bisa merusak kau punya kelakuan. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara-saudara kita yang baru hijrah misalnya, tinggalkan teman-temannya dulu itu, yang bisa menyebabkan dia kembali kepada perbuatan yang buruk lagi. Tinggalkan itu. Cari teman-teman yang rajin ikut pengajian, misalnya orang-orang yang soleh yang bisa mengingatkan, atau tinggalkan kampungnya supaya dia tidak ingat-ingat lagi di situ, sehingga bisa mendukungnya untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya hijrah. Nah, kemudian jemaah sekalian, disebutkan bahwasanya sihir ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa bisa dikatakan orang yang melakukan sihir itu melakukan perbuatan kufur. Di antaranya karena dalam ayat disebutkan, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim. Karena mereka meninggalkan Al-Qur'an dan menghinakan Al-Qur'an. Ini salah satunya, mendustakan Al-Qur'an, sehingga mereka dikatakan tergolong melakukan kekufuran. Kemudian disebutkan dalam satu hadis, jamaah sekalian, salasatun la yadkhulunal jannah, ada 3 yang tidak akan masuk surga. Ya, maksudnya tidak masuk surga di sini, tidak masuk surga langsung, akan diazab terlebih dahulu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat dan selama tidak melakukan kesyirikan. Apa itu? Mudminu khamar, orang yang kecanduan minum khamar. Wa qatir rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Wa musaddiqum bis sihir, dan orang yang mempercayai atau membenarkan orang tukang sihir atau pelaku sihir. Termasuk di dalamnya jamaah sekalian yang pernah kami bahas dulu adalah pawang hujan.
Ketika banyak acara dan sebagainya, khawatir kalau kehujanan, ya sehingga sepi dan bisa becek dan sebagainya, orang mendatangi pawang hujan agar memberhentikan hujan. Kita yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menurunkan hujan. Tapi mereka melakukan mantra-mantra dan sebagainya, maka ini termasuk perbuatan kufur. A'udzubillahi min dzalik. Karena dia adalah merupakan paranormal atau tukang sihir juga, sama saja. Solusinya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada ustadz misalnya, atau minta kepada seorang alim, wahai Pak Kiai atau Pak Ustadz, tolong berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan ini dihentikan dulu. Sebagaimana seorang Arab di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW sementara khutbah, dia berdiri, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan ini dihentikan. Padahal Jumat sebelumnya dia minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk diturunkan hujan karena musim kering. Banyak binatang yang mati, ya tumbuh-tumbuhan yang mati karena tidak turun hujan. Maka turunlah hujan sampai hari Jumat setelahnya. Iya, sepekan hujan turun terus, banjir. Iya, makanya Jumat kedepannya dia minta lagi, ya Rasulullah, sementara Nabi SAW berkhutbah, dia minta, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihentikan hujan ini. Ini sudah hampir, ya, kita kebanjiran ini. Maka Nabi SAW pun berdoa untuk dihentikan hujan. Nah, ini solusinya tentunya. Ketika syariat ini mengharamkan sesuatu, pasti ada yang dihalalkan, yang menjadi solusi. Ketika ya Allah mengharamkan riba, maka Allah menghalalkan jual beli yang sah. Allah mengharamkan zina, Allah menghalalkan nikah. Semua yang ada larangannya, ada solusinya jamaah sekalian. Cuma kita terkadang terbawa oleh nafsu kita dan terjerumus oleh perangkap syaitan, naudzubillahi min dzalik. Di antara jamaah sekalian yang termasuk dalam golongan atau biasanya yang diberikan oleh para dukun adalah jimat-jimat, yang menggunakan jimat-jimat. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Jimat-jimat yang terlebih khusus adalah jimat-jimat yang memang berisi mantra-mantra di situ dan meyakini, misalnya dia punya cincin misalnya. Ah, ini bagus sih dipakai melahirkan ini misalnya, bisa menyelamatkan kita, atau menarik cewek misalnya, ya, supaya tertarik. Ini sudah jatuh pada dua dosa ini. Dosa syirik dengan mencelakakan anaknya orang. Perbuatan haram dua-duanya. Atau selamat, misalnya ini pakai ini cincin atau gelang supaya selamat dari corona misalnya. Termasuk merupakan perbuatan kesyirikan jamaah sekalian. Ya, karena Nabi SAW pernah mendapati seorang sahabat menggunakan gelang dari kuningan. Maka dikatakan kepadanya, apa itu yang kau pakai? Maksudnya untuk apa yang kau pakai itu? Ya, Nabi SAW sudah tahu bahwasanya itu kuningan, gelang kuningan, tapi yang dimaksudkan adalah untuk apa kau pakai itu? Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, untuk menahan dari bala, dari penyakit ain, dari sihir dan sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, inzi'ha, putuskan gelang tersebut, karena tidaklah menambah bagimu kecuali kehinaan dan kecelakaan nantinya. Tentunya solusinya adalah zikir pagi petang. Zikir pagi petang, benteng muslim jamaah sekalian. Kita berzikir ya sampai terbit matahari, atau apa saja yang bisa kita baca secukupnya yang kita mampu. Pada petang hari juga demikian, kita baca hal tersebut yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Di antara juga kepada anak-anak kita, sebelum keluar rumah kita bacakan Al-Falaq dan An-Nas supaya tidak terkena penyakit ain. Anak-anak yang lucu-lucu tiba-tiba pulang ke rumah sakit. Ya, karena banyak orang puji-puji cantiknya anaknya ini, gemesnya kita lihat, karena tidak menyebut barakallahu lah, semoga Allah memberkahinya. Jadi sebelum memujinya dia tidak mendoakan keberkahan. Apalagi sudah dipajang di medsos. Ini ya jamaah sekalian, sebagai wanti-wanti lagi. Sudah pernah saya jelaskan ini. Jangan suka pajang-pajang di medsos foto anak kita, apalagi di video dipiralkan. Pajang, apalagi pajang foto istri kita, atau mau apa yang lain lah, yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan pajang.
Karena kita tidak tahu hasadnya orang. Mobil misalnya, motor misalnya, apa yang baru di medsos lagi, di posting lagi. Karena kita tidak tahu hatinya orang, jamaah sekalian. Dalam persoalan mimpi saja, Nabi Yakub alaihissalam mengatakan kepada Nabi Yusuf ketika menceritakan tentang mimpinya Nabi Yusuf, bahwasanya akan ada, saya melihat bintang dan matahari bersujud kepada saya. Ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar, 11 bintang dan matahari dan bulan bersujud kepada saya. Maka Nabi Yakub menasihatkan kepada anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu, sehingga dia akan melakukan tipu muslihat kepadamu. Ini kalau perkara mimpi saja ini jamaah sekalian. Bolehlah kita menceritakan kepada orang yang kita insya Allah yakin dia tidak hasad sama kita, sudah sama-sama terus kita dan sebagainya. Tapi kalau di medsos, siapa yang jamin? Hati-hati jamaah sekalian dalam masalah ini. Kita mau agar kenikmatan tersebut terus bersama kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita seakan-akan membangga-banggakan dan mau ini dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kita sendiri yang mendapatkan balasannya. Nauzubillahi min dzalik. Ini ta'ala takmiman pada anak-anak juga baru lahir misalnya atau masih kecil, dikasih apa namanya itu di perutnya segala sesuatu yang dia kini yang bisa menolak bala yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka ini bisa terjatuh pada kesyirikan. Sekali lagi solusinya adalah dengan bacaan Al-Quran, zikir pagi petang kita bacakan kepada anak kita, dan hal-hal yang perlu dihindari dari hal tersebut. Nah, ini berkaitan dengan jimat-jimat yang biasanya dikasih oleh dukun. Siapapun itu jamaah sekalian, biarpun dia seperti berkedok ustadz misalnya, bagus pakainya tapi isinya mantra-mantra tidak jelas, itu bahasa Arab tapi huruf hijaiyah, tidak tahu apa maknanya itu, jangan diambil, bahaya seperti itu. Nah, kita tidak boleh mempercayai seperti itu, karena termasuk dalam kategori hadis Nabi SAW dijelaskan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka dia telah berbuat syirik. Sama halnya jemaah sekalian, mungkin pernah kami jelaskan juga tentang apa itu rantai atau kalung yang katanya bisa mengobati. Yang mohon maaf ini sudah ada fatwa dari Saudi Arabia, dari mufti Saudi Arabia ketika ditanyakan tentang hal tersebut, bahwasanya ulama ini, mufti ini sudah bertanya langsung kepada bagian kesehatan, menteri kesehatan di sana, bahwasanya ini merupakan dusta, tidak ada sama sekali ya pengaruhnya. Kita boleh berobat kalau memang terbukti dengan secara ilmiah, misalnya obat-obat orang dahulu misalnya pakai kunyit untuk menyembuhkan beberapa penyakit, itu kan terbukti secara ilmiah, walaupun ya pengalaman boleh seperti itu. Herbal, obat-obat dokter memang terbukti secara ilmiah boleh seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada kaitannya, apa hubungannya? Misalnya katanya kalau ada batu yang terkena petir, ini bisa menjadi obat. Dari mana datangnya ini? Ya, Hajar Aswad saja jelas-jelas batu dari surga. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inni a'lamu annaka hajar. Saya tahu kamu itu merupakan hanyalah batu. Ini batu dari surga. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innaka la tanfa wa la tadur, tapi engkau tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa menolak bala. Laula anni raitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Seandainya saya tidak pernah melihat Nabi SAW menciummu, saya juga tidak menciummu. Kenapa Nabi SAW menciumnya? Untuk sebagai jadikan kedua. Hanya Hajar Aswad tersebut yang disunahkan untuk dicium. Adapun yang lainnya tidak ada. Adapun rukun Yamani, ini Hajar Aswad di sini rukun Yamani, ya karena ada 4 rukun, itu maksudnya sudut-sudutnya, namanya rukun. Di sini ada rukun Yamani, itu pun tidak dicium. Kalau tidak bisa disentuh, maka dilewati saja. Ini perlu dipahami jamaah sekalian. Nah, apalagi kalau ini tadi berkaitan dengan Hajar Aswad yang merupakan batu dari surga. Awalnya putihnya seperti putih susu, tapi menjadi hitam gara-gara dosa anak cucu Adam. Tapi tidak bermanfaat dan tidak menolak bala. Apalagi kalau
batu yang dikatakan terkena petir bisa menjadi obat. Dari mana datangnya ini? Ya, jamaah sekalian. Apalagi kalau sudah menggantungkan, karena juga akan menjadikan hati kita tergantung dengan kalung tersebut, gelang tersebut, maka tinggalkan. Berobat dengan sesuatu betul-betul yang terbukti secara ilmiah, minum obat, membaca Al-Quran, meruqyah diri kita sendiri, dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada jenis yang keempat, tarkus sholati. Di antara dosa besar adalah meninggalkan solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fa sawfa yalqawna ghayya." Akan datang generasi-generasi setelah orang beriman tersebut, orang yang apa? Adaa'us shalah. Mereka tidak begitu memperhatikan tentang solat, menyepelekan solat, sehingga apa yang juga terjadi, wattaba'us syahwat, sehingga juga memperturutkan syahwatnya. Orang yang tidak menjaga solatnya akan menyebabkan dia akan larut dengan kemaksiatan. Ya, karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya solat merupakan rukun Islam yang kedua, jamaah sekalian, yang perlu kita tegakkan sebagai ciri keislaman kita, sebagai konsekuensi bahwasanya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu. Faman tarakaha faqad kafar. Pembeda kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Ini bahayanya yang meninggalkan salat. Dalam ayat disebutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang melalaikan salatnya. Orang salat saja celaka, apalagi yang tidak salat. Kapan orang salat itu celaka? Ketika dia melalaikan salatnya. Maksudnya adalah diantaranya mereka melaksanakan dengan menunda-nunda waktu salatnya, selalu mengakhirkan waktu salatnya. Kemudian yura'unan nas, juga melaksanakan karena riya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam penjelasan yang lain dari ulama kita, termasuk laki-laki yang dekat rumahnya di masjid, bisa dia ke masjid tapi tidak sholat di masjid. Bagi laki-laki, kalau dia mampu, tidak punya uzur, tidak sakit, kemudian tidak mendatangi masjid, sebagaimana dalam riwayat disebutkan, Nabi SAW berazam, laqad hamamtu, saya berazam untuk mengumpulkan kayu bakar, yang menyuruh seorang untuk menggantikan saya sementara menjadi imam, dan saya keluar bersama-sama orang untuk membawa kayu bakar, membakar rumah orang yang tidak sholat di masjid. Tapi tidak jadi dibakar karena ada di sana wanita dan anak-anak yang tidak wajib, tidak diharuskan ke masjid. Inilah salah satu dalil di antara ulama yang mewajibkan laki-laki sholat di masjid. Walaupun memang ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat apakah laki-laki wajib sholat di masjid, ya, sholat berjamaah ya secara umum ya, ataukah hanya hukumnya sunnah, ya, ataukah hanya hukumnya fardu kifayah. Memang ada perbedaan. Tapi yang menjadikan ulama yang menjadikannya wajib berdalilkan dengan hadis ini. Salah satunya juga dengan apa? Hadis seorang yang buta. Seorang buta datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah keringanan bagiku untuk sholat di rumah? Karena saya ini orang buta ini. Maka disuruhlah, silakan sholat di rumah. Tapi lama kelamaan, ya beberapa saat sebelum pergi orang tersebut, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan, apakah engkau mendengarkan azan? Ya Rasulullah, saya mendengarkan. Datangilah panggilan azan tersebut. Ini begitu anjurannya sangat tegas di antara ulama yang mewajibkan sholat jamaah bagi laki-laki di masjid. Tentunya kalau dalam keadaan normal atau dalam keadaan yang memang tidaklah uzur di situ, tidak ada uzur.
Kemudian disebutkan dalam ayat surah Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar. Orang-orang bertanya kepada penghuni neraka, apa yang menyebabkan engkau masuk dalam sakar, di dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak termasuk orang yang menjaga salat. Dalam hadis lain disebutkan, man fatathu salatul asr habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapus semua amalannya. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, ini pentingnya. Jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari ini, ya tentunya walaupun kita tidak membaca atau mendengarkan tentang ya ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan salat, maka seharusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita, memberikan kita napas, memberikan kita tangan, kaki, pendengaran, penglihatan. Dan kemudian Allah memerintahkan kita salat, memanggil kita dengan suara muazzin. Kalau mungkin di sekolah namanya waktu istirahat, maka salat merupakan waktu istirahat kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat, engkau azan terlebih dahulu. Jadi salat itu dijadikan seperti istirahat dari kepenatan dunia ini. Jamaah sekalian, kita mengadu dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau kita mau salat Jumat saja, ya apakah Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita pendengaran, napas pada hari Jumat saja? Kalau hanya hari Jumat saja kita melihat atau mendengar, punya kaki dan punya tangan, bernapas, silakan hari Jumat saja sujud. Tapi masalahnya ini tiap waktu kita diberikan, sampai sekarang kita bernapas, melihat, mendengar. Kemudian Allah memanggil kita, kita tidak mendatangi panggilannya, atau minimal sholat tepat pada waktunya walaupun belum bisa di masjid. Jamaah sekalian, ya mungkin kalau bos kita yang panggil kita, kita pasti akan datang. Presiden menyediakan fasilitas misalnya, yang datang ke rumah saya akan kasih hadiah sekian dan sekian. Pasti ya mungkin tengah malam sudah datang, padahal undangannya pagi hari. Berkumpul antrian. Ini jamaah sekalian yang perlu kita sadari bersama. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh sholat jamaah sekalian. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita hanya mau menjadi muslim pada hari Jumat saja? Muslim artinya istislam, tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak mau terlambat ke kantor, terlambat ke sekolah. Kenapa masalah sholat kita tunda-tunda? Allah yang menciptakan mereka, menciptakan presiden, menciptakan bos kita. Kalau kita sakit, siapa yang sembuhkan? Bos kita? Ya mas sekalian, kita sadari semua ini. Bahwasanya begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kita dinaungi oleh langitnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita tidak mau bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari sini jamaah sekalian, ulama kita berbeda pendapat bahwasanya kalau orang meninggalkan satu saja sholat, maka dia telah kafir. Kalau ada yang mengatakan, di pendapat yang lain mengatakan, kalau dia meninggalkan ya hanya sekedar malas-malas saja, tidak sampai kafir tapi dosa besar. Dan tentunya kalau mengambil pendapat orang yang tidak melaksanakan sholat, maka dia telah kafir. Konsekuensinya kalau kita mengambil pendapat ini, dia tidak boleh disolati ketika meninggal, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dan kalau dia masih hidup harus dipisahkan dari istrinya. Nah, kalau dia laki-laki perempuan juga demikian, karena dia telah beda agama. Ya beda agama. Kalau orang mengatakan kafir. Tapi kalau mengatakan pendapat ulama yang satu, tidak sampai kafir, kecuali kalau mengatakan sholat tidak wajib, maka dia jelas kekufurannya. Sembelihannya pun ya ulama kita mengatakan tidak boleh dimakan sembelihannya orang tidak sholat. Ini harus kita peringatkan kepada saudara-saudara kita. Ingatkan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang ada pada diri kita. Pantaskah kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir mungkin jemaah sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anja. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka baik.
dan dia akan beruntung. Ya, dia akan selamat. Wa in fasadat, kalau salatnya itu buruk, maka akan menjadi buruk juga yang lainnya. Olehnya itu jamaah sekalian, setelah kita salat, kita dianjurkan beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagai meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan yang kita laksanakan dalam salat kita. Ya mungkin ada orang yang mungkin terjadi dalam diri kita. Kita salat, ternyata kita salat mencari sesuatu. Di mana tadi kunci saya? Di mana tadi uang saya? Apa tadi saya mau bikin ini? Pas nanti mau salam baru diingat, oh di sini. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini hati-hati jamaah sekalian. Kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha besar. Tinggalkan semua urusan dunia, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diperiksa, dan salah satu yang bisa menambal kekurangan salat kita kurang sempurna dari sisi pahala misalnya, maka ditambal dengan salat-salat sunnah. Maka jangan remehkan salat-salat sunnah jamaah sekalian, rawatib. Abdalus shalah, sebaik-baik salat sunat dilakukan, sebaik-baik salat dilakukan di rumah, illal maktubah, kecuali salat wajib bagi laki-laki di masjid. Kenapa? Kalau di rumah kita laksanakan salat sunnah, ya apalagi tidak taklim misalnya, tidak ada taklim, ya sudah salat langsung mau pulang, misalnya zikir kemudian pulang, maka sebaiknya dilakukan di rumah karena ba'idan ada riya, lebih jauh daripada riya. Kemudian juga menjadikan rumah kita agar dimasuki oleh malaikat, tidak seperti kuburan dan yang lainnya jamaah sekalian. Mungkin demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sebagai informasi, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada orang tua kita dari Kampung Mualaf, ya Pak Robert. Semoga Allah SWT senantiasa mengistiqomahkan beliau dengan keislaman ini, dan mudah-mudahan nanti para ikhwah yang belum pernah ke sana bisa berkunjung ke sana untuk memberikan manfaat untuk saudara-saudara kita. Kita berdoa agar beliau diistiqomahkan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tentunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, berserah diri kepadamu ya Allah, dan sertakanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.